Kita berdoa. Benar ya Tuhan yang Engkau kehendaki bagi kami, patuh dan percayalah. Pasti Engkau mengasihi kami. Sebagaimana lagu yang barusan kami nyanyikan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa menghidupi di dalam ketaatan kepada Engkau. Sehingga firman ini Bapa boleh menguatkan, menuntun hidup kami di tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Bapa, tiba waktunya kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon ya Bapa Engkau berkati, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Engkau pakai, Engkau urapi, sehingga boleh menjadi alat kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga jemaat-Mu, Bapak Ibu yang boleh hadir pada saat ini. Berikan konsentrasi dan fokus. Terlebih mampukan mereka nantinya Bapa untuk menghidupi bagian firman Tuhan. Sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi boleh menolong kami, menuntun hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini di dalam minggu ini adalah serupa Kristus ya, makanan kesukaan Kristus ya. Serupa Kristus, makanan kesukaan Kristus. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 36. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 36. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, mari kita membaca secara bertanggapan atau responsoria. Saya membaca ayat 34, Bapak Ibu ayat 35, dan kita bersama-sama di ayat 36. Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sedemikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan bagian firman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan atau katakan bahwa tema kita adalah serupa Kristus. Makanan kesukaan Kristus, ya. Makanan kesukaan Kristus. Bapak Ibu berbicara tentang makanan, pastinya ada makanan yang menjadi favorit kita, bukan? Ada makanan yang menjadi kesukaan kita. Misalnya saja ada seperti di layar videotron kita ada babi kecap. Mungkin ada orang yang favoritnya suka sup mutiara, atau ada orang yang suka ikan goreng, atau ada orang yang suka makan sayur-sayuran, dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu ketika orang tersebut ada acara, entah itu syukuran, ataupun ada satu ibadat, ada satu makanan khas yang boleh ditampilkan karena kesukaannya, favoritnya. Pasti di antara kita memiliki favorit, bukan? Makanan-makanan yang kita sukai. Nah Bapak Ibu berbicara makanan yang kita sukai, Yesus juga makanan kesukaannya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus dan juga pekerjaannya. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah makanan Yesus.
Lalu timbul pertanyaannya bagi kita, mengapa Yesus mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya? Apa yang mendorong Yesus sehingga itulah yang menjadi kesukaannya? Nah, Bapak Ibu, yang mendorong Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sehingga hal itu menjadi makanan kesukaannya adalah karena Yesus didorong, digerakkan oleh belas kasihan, oleh kasih yang teramat besar. Untuk apa? Untuk menjangkau, untuk memberitakan, untuk menyampaikan kabar sukacita agar banyak orang semakin hari semakin percaya kepada Yesus Kristus bahwa Ia jalan satu-satunya keselamatan dan hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop kita, di dalam ayat yang keempat, kita boleh men-scroll ayat Alkitab ke atas. Di sana di dalam ayat yang keempat masih di pasal yang sama, Yesus, Alkitab mengatakan, Yesus melintasi daerah Samaria. Kata harus di sana Bapak Ibu memakai frasa edei dari kata dei. Yang berarti keharusan, perlu seharusnya. Nah Bapak Ibu, Yesus melintasi daerah Samaria, satu keharusan. Satu di mana ia wajib melewati itu dengan melintasi daerah itu. Secara sengaja ia melewati daerah Samaria. Nah Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu dikatakan di dalam perikop sebelumnya Bapak Ibu atau di ayat sebelumnya. Tetapi Yesus mau datang ke daerah Samaria dan melintasi di sana. Ngapain Bapak Ibu? Sekali lagi satu tujuan Yesus agar ia dapat mencari domba-domba yang hilang. Nah Bapak Ibu, antara orang Yahudi dan orang Samaria, orang Yahudi menilai orang Samaria adalah mereka adalah orang Yahudi yang tidak pure, tidak murni. Artinya orang Samaria ini memang orang Yahudi tetapi telah mengalami perkawinan campur. Sehingga orang Yahudi menilai bahwa orang Samaria bukan orang Yahudi asli atau Yahudi KW. Sehingga di dalam Alkitab menyebutkan bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Nah saudara, di dalam bagian itu Yesus datang di Samaria. Dan sekali lagi ia datang menghampiri dan bercakap dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi wujud nyata Yesus menghendaki melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya? Apa wujud nyatanya? Apa realita yang ia boleh kerjakan? Yang pertama Bapak Ibu, wujud nyata yang Yesus lakukan adalah Yesus memberitakan Injil kepada orang yang terabaikan. Yesus memberitakan Injil kepada orang yang terabaikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali waktu saya pernah berkunjung ke sebuah gereja dan sebuah tulisan di atas dinding mereka berkata, "Kami menerima Engkau apa adanya dan bukan ada apanya." Kami menerima Engkau apa adanya dan bukan ada apanya. Saudara, ketika saya membaca kalimat dalam sebuah gereja tertentu tersebut, saya langsung diingatkan untuk belajar bahwa untuk menerima semua orang tanpa sesuatu embel-embel, tanpa ada apanya. Saya belajar untuk merendahkan diri dan tanpa membeda-bedakan orang. Karena kenapa Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mau menerima orang lain jikalau orang itu selevel dengan dia. Jikalau orang itu cocok dengan dia. Jikalau orang itu ada sesuatu yang menguntungkan dia. Jikalau orang itu secara komunikasi masuk. Orang mau bergaul. Tetapi kalau berbeda, gak nyambung, gak cocok. Oh sorry, minta maaf, kayaknya kita beda level. Saudaraku, berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Yesus orang Yahudi datang kepada Samaria.
Dan di sana Alkitab mencatat bahwa dia tidak hanya datang di Samaria, ia bertemu dengan seorang perempuan Samaria pada jam 12 siang. Saudaraku, di dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, Yesus berkata, "Berilah aku minum." Memang pada saat itu Bapak Ibu di ayat ke-6 kalau kita melihatnya secara detail, Yesus sedang lelah. Yesus sedang capai di dalam perjalanan yang ia telah tempuh. Yesus meminta minum, "Berilah aku minum." Tetapi menarik Bapak Ibu bahwa perempuan Samaria ini menanggapinya bagaimana? "Masakan engkau seorang Yahudi meminta kepadaku seorang Samaria? Masakan engkau seorang Yahudi meminta kepadaku seorang Samaria air minum itu?" Agak aneh. Kita adalah orang Samaria, engkau orang Yahudi. Masakan engkau meminta hal itu? Oh saudara, perempuan Samaria ini menyindir Tuhan Yesus. Memberikan kalimat ejekan. Bahwa engkau orang Yahudi, saya orang Samaria, kita tidak bergaul. Tetapi di dalam bagian itu Bapak Ibu, Yesus tidak merespon kalimat daripada perempuan Samaria itu. Yesus sekali lagi ia mencoba membangun komunikasi persahabatan dengan perempuan Samaria itu. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya pasti engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu." Dalam bagian ini Yesus mau menjelaskan atau menerangkan bahwa ia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Ia adalah karunia Allah, pemberian Allah. Dan ia mau menawarkan kasih karunia ini, air kehidupan bagi perempuan Samaria. Supaya apa? Dengan satu tujuan, perempuan Samaria ini dapat mengenal Yesus dan menerima anugerah jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus menawarkan air kehidupan. Saudara, air yang Yesus tawarkan bukan air yang seperti kita habis ibadah meminum air aqua. Tidak. Yesus tidak menawarkan air seperti yang kalau kita haus kita minum di belakang pastori. Tidak. Atau Yesus juga tidak menawarkan air yang seperti ditimba oleh perempuan Samaria dari sumur Yakub. Enggak. Air yang Yesus tawarkan adalah air yang memuaskan jiwa, yang menenangkan hati, yang memberikan kebahagiaan, damai sejahtera sampai selama-lamanya. Karena kenapa? Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan memancar dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Wow, Yesus mau menawarkan itu kepada perempuan Samaria. Yesus mau memberikan itu kepada perempuan Samaria meskipun perempuan Samaria ini dia salah tangkap. Dia salah pikir. Masakan engkau Yahudi meminta kepadaku seorang Samaria? Aneh sekali. Tetapi Yesus tidak meresponi persoalan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Lagi-lagi Yesus mau membangun komunikasi. Mau membangun persahabatan. Supaya apa? Injil itu dapat diberitakan. Injil itu dapat diterima. Injil itu tidak tertolak dan menjadi sia-sia. Sekali lagi Yesus ingin menawarkan air kehidupan agar orang Samaria ini boleh mengalami keselamatan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita bertanya mengapa sih kalau kita memberitakan Injil harus ada komunikasi yang baik dan persahabatan yang baik? Sebab Bapak Ibu, ketika kita memiliki persahabatan yang baik dengan orang yang belum percaya dan komunikasi yang baik, kita dapat menyampaikan kabar itu dengan penuh sukacita. Kita dapat men-sharingkan anugerah Tuhan. Kita tidak lagi mengalami ketakutan, kita tidak lagi mengalami kegentaran jikalau kita telah memiliki persahabatan yang baik, komunikasi yang baik.
Kita tidak menghina iman daripada orang lain. Kita tidak menjelekkan. Tetapi kita hanya men-sharingkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang kita alami secara pribadi. Kita bagikan, kita sharekan. Ini loh Tuhan yang saya sembah. Allah yang penuh kasih. Allah yang memelihara kehidupanku bahkan sampai di akhir zaman. Bapak Ibu, kita tidak memberitakan Injil dengan mengatakan kalau kamu tidak percaya hari ini pasti kamu akan mati. Enggak Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengabarkan Injil, kita men-sharingkan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pribadi. Tuhan telah lawat saya dalam sakit penyakit sehingga berita Injil itu dapat diterima dengan penuh sukacita. Dan mereka juga merasa diberkati melalui pelayanan kita. Bapak Ibu, Yesus sekali lagi digerakkan oleh kasih. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Karena kenapa? Ingin menjangkau. Yesus tidak menjudge perempuan itu, tapi ia meminta. Ia berkata, berilah aku minum. Dan ia mau menawarkan air kehidupan yang kekal. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sharing ataupun memberitakan kabar Injil. Saya secara pribadi juga kadang-kadang juga mengalami ketakutan. Kadang-kadang juga mengalami kegentaran. Kadang-kadang juga bingung bagaimana juga menyampaikan kabar sukacita ini. Tetapi Bapak Ibu, sebelum saya bertemu dengan orang yang saya ingin kunjungi ataupun beritakan, saya berdoa, Tuhan, tolong lidah saya, berkati lidah saya, beri kelancaran supaya setiap perkataan perbuatan dapat mempermuliakan Engkau. Bahkan ketika sedang bercakap dengan orang yang beda iman, saya dengan rendah hati, Tuhan lembutkanlah hati orang ini. Sehingga berita Injil itu paling tidak ia dengar dan ia menyimpan. Masalah pertobatan itu urusannya Tuhan. Saya hanya sebagai alat. Untuk apa? Untuk menceritakan kasih Tuhan yang ajaib, yang saya telah alami, yang saya telah nikmati sepanjang kehidupan saya. Sehingga Bapak Ibu, kabar itu menjadi kabar yang penuh sukacita. Sehingga kabar itu tidak menjadi kabar yang menakutkan, yang membuat kita gentar. Tapi kita men-sharekan akan kasih anugerah, pemeliharaan, kebaikan di dalam kehidupan kita bagi mereka yang belum percaya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya dalam kehidupan kita ada orang-orang yang Tuhan titipkan. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kita. Entah itu karyawan kita yang bekerja di perusahaan kita atau di toko kita. Entah itu rekan kerja kita. Entah itu anggota keluarga besar kita. Entah itu masyarakat atau orang yang belum kita kenal tetapi cukup dekat. Ada orang-orang yang Tuhan titipkan. Mari Bapak Ibu kita men-sharingkan anugerah Tuhan. Dengan penuh kasih, tanpa pemaksaan. Karena anugerah keselamatan itu gratis bagi siapapun yang menerima Yesus. Sehingga kita boleh memenangkan dengan penuh kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Dan bagi kita yang mungkin masih bingung, aduh contoh bagaimana yang memulainya, dari bagian apa, saya bingung menyampaikannya. Nah, ataupun yang kita yang masih takut ataupun ragu. Mari Bapak Ibu kita memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau telah membagikan kasih itu kepadaku. Dan aku tidak mau memendam kasih itu. Paling tidak aku boleh sharekan kepada anggota karyawanku. Sambil bertanya, sambil mengajak mereka juga sharing tentang pergumulan, persoalan. Dan kalau mereka mau untuk diajak berdoa, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Yesus memberikan satu keteladanan. Supaya apa? Memberitakan kasih itu, berita itu dengan penuh sukacita. Sehingga di dalam perjalanan kerohanian kita, mari kita juga terus meminta hikmat, tuntunan, kuasa Tuhan bagaimana ini. Engkau telah menyampaikan amanat agung yang begitu berharga. Tapi saya terbatas, saya bingung memulai dari mana. Kita terus bergumul dalam doa Bapak Ibu. Dan percayalah Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kepada kita hikmat. Kapan kita berkata-kata, kapan kita bertindak sesuai waktu dan hikmat Tuhan. Sehingga hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi orang yang belum percaya. Yang kedua Bapak Ibu, wujud apa yang Yesus lakukan
mewujudkan kehendak Bapanya dan pekerjaannya. Yang kedua adalah Yesus mengajak para murid untuk melihat bahwa memberitakan Injil adalah kebutuhan primer. Yesus mengajak para murid untuk melihat bahwa memberitakan Injil adalah kebutuhan primer. Saudara, berbicara tentang kebutuhan primer pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Pastinya itu berbicara tentang sandang, papan, dan pangan. Misalnya saja makanan, minuman, pakaian, dan juga rumah yang sebagai tempat kita tinggal atau berhuni. Nah Bapak Ibu, di dalam kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendasar. Yesus menjadikan kebutuhan pokoknya untuk apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu pekerjaan Bapanya. Apa yang menjadi pekerjaan Bapanya? Yaitu menggenapi rencana kekal Allah. Yaitu yang memberitakan kabar sukacita ini, kabar berita gembira bagi orang yang belum percaya. Dan ia menyelesaikan misi Allah, pekerjaan Allah itu sampai ia menjalani penderitaan di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk apa? Untuk menggantikan saudara dan saya di hadapan Allah Bapa. Sehingga hidup kita boleh diselamatkan oleh karena kasih dan pengorbanannya. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29 dan 40, di sana Yesus menerangkan tentang pekerjaan dan kehendak Bapanya. Berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kerinduan daripada Allah, itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah supaya kita boleh percaya dan orang yang belum mengenal Allah boleh percaya. Sehingga pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga Bapak Ibu, dari beban ini, dari kebutuhan pokok ini, Yesus mengajak para murid untuk melihat satu visi misi yang besar. Yesus mengatakan kepada para murid apa? Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah siap untuk dituai. Yesus tahu Bapak Ibu bahwa 4 bulan lagi akan tiba waktunya memanen atau menuai. Tetapi Yesus mengatakan, lihat itu sudah siap untuk dituai. Sudah siap untuk dipanen. Artinya apa? Orang-orang ini sudah siap untuk didoakan. Sudah siap untuk dijangkau. Sudah siap untuk dilayani. Agar apa? Agar mereka yang mendengar berita sukacita ini boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 itu Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus yang telah mengalami anugerah, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, bagaimana Tuhan menangkap dia. Paulus yang tadinya seorang yang garang, seorang yang ganas, sekarang diubahkan karena ia telah mengalami kasih Kristus. Sehingga ia mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan kasih kabar sukacita. Celakalah kita kalau kita tidak men-sharingkan anugerah kekal Tuhan ini. Jangan kita simpan sendiri. Kita paling tidak men-sharingkan, membagikan, menceritakan anugerah dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya memberitakan Injil. Ia melayani dengan penuh kasih, ia melayani dengan penuh damai sejahtera, sukacita. Terlebih-lebih ia melayani untuk hormat dan kemuliaan Allah Bapa di surga. Ia melayani tidak dengan hati yang berat hati. Yesus tidak melayani dengan hati yang dongkol, dengan hati yang mungkin penuh komplain, atau hati yang penuh dengan keterpaksaan. Enggak. Ia melayani dengan penuh sukacita. Karena kenapa? Ia didorong, ia dimotivasi kasih kepada Tuhan. Kasih kepada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan.
Sehingga di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 itu Bapak Ibu berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Paulus mengingatkan kita di dalam suratnya Kolose pasal 3 ayat 23. Saudara, kita telah terhimpun, telah berkumpul dalam satu komunitas. Dan tidak terbendung, saudara, kita tidak bisa menghindari bahwa dalam pelayanan sebuah komunitas ada hal-hal yang kita alami, tantangan-tantangan dalam pelayanan, pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Kita bisa saja tidak dianggap, kita bisa saja tidak dinilai, kita bisa saja tidak dilupakan, kita bisa saja tidak dihiraukan, bahkan kita bisa saja tidak dihargai sama sekali. Kristus melakukan pelayanannya dengan penuh kasih. Ia melakukan sekali lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Kita adalah pengikut Kristus Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melayani Tuhan di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, dalam sebuah pekerjaan, dalam lingkungan, ataupun bahkan dalam terkecil keluarga, kita boleh belajar, saya melayani bukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan semata. Oh Bapak Ibu, kita bisa saja merasa tidak nyaman di dalam hati kita. Kita bisa saja merasa tidak enak. Kita bisa saja tersinggung antara satu dengan yang lain. Itulah realita dalam sebuah pelayanan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita melayani bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kita melayani untuk hormat dan keagungan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan kita didrive, kita didorong oleh kasih Kristus. Secara manusia mungkin bisa saja kita tersinggung. Secara manusia mungkin kita bisa kecewa. Secara manusia kita bisa saja mengalami ketidaknyamanan. Tetapi di dalam bagian itu Tuhan telah mempercayakan pelayanan yang sungguh ajaib, yang sungguh mulia, yaitu melayani Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh terkumpul sebagai anak-anak Tuhan dalam sebuah komunitas. Mari Bapak Ibu kita melihat visi misi Tuhan, yaitu menjangkau mereka yang terabaikan, mengabarkan kabar sukacita Injil, menceritakan anugerah Tuhan. Sembari kita melayani dalam sebuah komunitas, mari kita melayani dengan kekuatan kuasa kasih daripada Kristus. Sehingga hari ke hari, minggu ke seminggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita melayani bukan untuk manusia, tetapi aku melayani untuk kesenangan Bapa di surga. Sehingga kita didrive, kita didorong oleh kasih Kristus. Kita menjadi alat kemuliaan nama Bapa di surga. Kiranya firman yang singkat ini Bapak Ibu menolong kita bahwa kesukaan daripada Kristus adalah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Begitu juga kesenangan kita adalah melakukan kehendak Bapa, mewujudkan firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Terlebih di dalam komunitas kita boleh bertumbuh, berbuah, berakar bagi hormat dan kesenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bila firman ini menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh dipercayakan untuk boleh melayani Engkau. Dan bahkan Engkau memberikan satu visi yang jelas bagi kami bahwa ladang sudah menguning. Tuhan berikan kepada kami hikmat, kuasa dan pertolongan-Mu. Supaya kami dapat menceritakan kasih Kristus ini kepada orang yang belum mengenal. Dan kami anak-anak Tuhan yang telah terhimpun dalam sebuah komunitas. Berikan kepada kami juga kekuatan di dalam melayani Engkau. Sehingga kami boleh melayani didorong dengan kasih daripada Kristus. Kami melayani bukan untuk manusia, tetapi kami melayani untuk kesenangan-Mu ya Bapa surgawi. Terima kasih ya Bapa,
Berkati Bapak Ibu jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini. Di dalam segala pergumulan, Engkau yang menolong dan juga yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.